Halo Sobat Mitra Darat, hai dimanapun Sobat Mitra Darat berada. Jumpa lagi bersama Cindy di Studio 7 Ceto, sebuah program podcast terkini yang dibangun oleh Kaula Muda BPTD Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nah, hari ini untuk yang kesekian kali Cindy dan juga Ceto kembali menyapa Sobat Mitra Darat dimanapun berada. Tentunya Cindy nggak sendiri. Hari ini tepat di minggu ini kita akan kembali ngobrol untuk ngulik isu transportasi yang tentunya masih menjadi topik yang terus-menerus hangat dan juga mungkin akan terus-menerus dibahas oleh beberapa pihak gitu. Hari ini Cindy kembali bergabung menghadirkan seorang narasumber yang sebelumnya sudah pernah mengobrol bersama dengan Cindy di Ceto. Selamat datang Bapak Fahmi. Selamat datang kembali Mbak Cindy. Selamat datang di rumah sendiri loh Pak. Hari ini Cindy bersama dengan Pak Fahmi. Hari ini akan mengobrolkan sebuah tema tentang integrasi moda atau dalam bahasa kerennya integrated sistem transport ya Pak ya. Sistem transportasi terintegrasi gitu. Jadi nanti akan lebih banyak kita ngobrol bareng sama Pak Fahmi membahas tentang integrasi moda di Kota Palembang ya Pak ya. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Setelah minggu kemarin ketemu akhirnya ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosen ya lihat saya. Iya, harus dong. Bapak kan orangnya ngobrol sama Bapak nih nggak berasa loh waktunya. Iya Bapak, berbicara tentang integrasi moda di Kota Palembang, kan udah banyak ya Pak transportasi di Kota Palembang. Artinya udah banyak moda-moda yang digunakan oleh masyarakat di Kota Palembang. Moda transportasi massal seperti angkot mungkin, LRT mungkin, bus Transmusi itu juga sudah rame. Tapi berkaitan dengan hal tersebut, kenapa masih perlu adanya integrasi moda Bapak? Nah, Pak Cindy ini kalau ketemu sama kita ini pertanyaannya luar biasa ya. Gak ketebak ya? Apa ya? Saya kalau di perkuliahan itu ya. Tapi sebetulnya lah ya saya pengen mengatakan sesuatu hal dulu sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Cindy. Iya. Saya itu sebetulnya latar belakang pendidikan saya itu dari naval arsitek. Naval arsitek. Apa itu Bapak? Teknik perkapalan. Oh, teknik perkapalan. Jadi saya belajar S1 teknik perkapalan, kemudian di magister belajar konsentrasinya transportasi, tapi concernnya di transportasi laut sebenarnya. Oh. Lalu kemudian pertanyaan itu terkait masalah pembenahan atau integrasi moda. Moda, iya. Saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai seorang konsumen. Oh. Kenapa seperti itu? Saya kira apapun yang kita lakukan layanan di transportasi, itu kita harus merasakan apa yang masyarakat sendiri inginkan sebetulnya. Jadi kalau pemahaman dasar saya sebagai sektor transportasi darat itu, saya banyak mengembalikan posisi diri saya sebagai seorang konsumen atau sebagai masyarakat pengguna transportasi darat. Kalau di Jakarta itu dulu naik PPD, naik Metro Mini, naik Kopaja, kemudian naik angkot. Ya. Kalau di sini istilahnya oplet ya. Oplet, ya. Jadi apa harapan masyarakat itu harus saya terjemahkan di dalam setiap langkah saya di dalam menyelesaikan PR-PR terkait masalah integrasi. Hanya itu modalnya. Nah, artinya ketika kita berbicara transportasi, maka kita akan berbicara layanan masyarakat. Bagaimana kemudian pandangan masyarakat itu akan nyaman menggunakan transportasi massal. Kalau kita sudah berada pada pemikiran seperti apa yang diharapkan masyarakat, saya yakin kita akan melakukan itu dengan segenap jiwa raga ya. Segenap kemampuan kita untuk mendorong angkutan di perkotaan itu menjadi angkutan massal yang terintegrasi, bermartabat, berkeadilan, tentu aman dan nyaman gitu ya. Nah, menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Cindy ya.
Sumatera Selatan khususnya kota Palembang adalah kota besar. Ya, saya pernah belajar sebuah kaidah atau teori transportasi ya, bahwa jangan pernah mengaku kota metropolitan atau megapolitan kalau masyarakatnya masih menggunakan angkutan pribadi. Maka peradaban sebuah kota yang kelas metropolitan atau megapolitan itu semuanya menggunakan angkutan massal sebagai sarana bertransportasi. Maka itu salah satu yang mendasari kita kemudian kita mencoba mengintegrasikan semua layanan-layanan yang ada di kota Palembang. Jadi menarik sebetulnya berbicara tentang integrasi ini, Mbak Cindy ya, sebab tentu kita harus pro kepada pelayanan. Nah, bagaimana kemudian caranya mengimplementasikan pro kepada pelayanan itu? Saat ini bukan hanya menyiapkan layanan kepada masyarakat, tapi memberikan pilihan dan kemudian mengintegrasikan pilihan layanan transportasi tersebut. Jadi saya kira kota Palembang ya tentu berbangga ya. Kenapa? Sangat lengkap moda transportasinya nih. Kereta api ada, LRT ada, pesawat ada. Dan Mbak Cindy, jangan lupa Palembang kota pertama yang memiliki LRT. Wah, iya benar Bapak. Jakarta belum punya ya Pak ya? Masih dalam proses pembangunan. Oh ya, cuman ya Palembang yang nomor 1 yang gitu. Palembang nomor 1. Maka sebuah kebanggaan rasanya menjadi masyarakat kota Palembang terutama. Karena sudah lebih dahulu memiliki itu. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita mengoptimalkan yang sudah kita miliki itu? Nah, waktunya sekarang kita berbicara integrasi antar moda. Artinya kita perlu ngobrol nih, ngobrol dengan LRT, antara bis BRT dengan moda yang lain, ya LRT. Kemudian di situ ada oplet, kemudian di situ ada angkutan, termasuk di dalamnya juga angkutan online ya. Nah, karena ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin di tahap saat ini kita sedang mendorong yang namanya integrasi antar moda dari darat kemudian menuju ke LRT. Jadi ini menjadi tugas kita supaya bagaimana kemudian masyarakat merubah pola perilaku bertransportasinya dari menggunakan angkutan pribadi kemudian menuju ke angkutan massal. Angkutan massal yang terintegrasi. Seperti itu. Berarti pendekatan yang digunakan itu untuk bisa tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, ya kita harus jadi masyarakat gitu ya Bapak ya. Oh iya. Secara tidak langsung kita juga tahu nih apa yang mereka butuhkan itu ya kita butuhkan juga gitu kan Bapak ya. Jadi memang kita harus punya sense itu. Kenapa? Supaya kita tahu yang dibutuhkan masyarakatnya sebetulnya di era seperti saat ini itu adalah itu gitu ya. Armada yang nyaman. Katakanlah berpendingin misalnya. Contoh sederhana ya, pakai AC gitu kan. Supaya orang betul-betul punya keinginan berpindah dari transportasi pribadi tadi ke transportasi massal. Nah, kalau dari banyaknya variasi moda di kota Palembang, Bapak, moda apa saja sih yang sebenarnya harus diintegrasikan? Artinya kan untuk mempermudah atau mungkin memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan, itu transportasi apa saja yang perlu diintegrasikan? Ya, jadi saat ini ya yang sudah existing di di kota Palembang, yang pertama ada layanan transportasi teman bus. Teman bus ini adalah layanan bis rapid transport ya, yang memiliki standar pelayanan minimal itu sudah sangat bagus sekali. Mulai dari waktu headway-nya, kemudian layanan di dalamnya itu sudah sangat ramah, sudah sangat nyaman, dan tidak akan mungkin BRT ini ngetem. Jadi dia akan jalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan itu dipantau terus dalam sebuah sistem
pengawasan, Bapak. sistem pengawasan dengan berbasis digital. Jadi saya kira dengan adanya namanya program Teman Bus ya, Teman Bus B ini yang sudah beroperasi itu di Kota Palembang ada 4 koridor saat ini. Nah kemudian ke depan dalam waktu dekat kita mencoba mengintegrasikan layanan by the service itu atau Teman Bus ini dengan LRT. Nah kemudian sebagai feeder kita akan mendorong oplet dilibatkan kembali, Bapak. Oplet kita libatkan di dalam hal integrasi moda transportasi. Kenapa? Karena menurut hasil survei ya, kita selalu melakukan survei dan beberapa juga dari akademisi kita libatkan membantu. Ternyata memang datanya daerah OD itu ada di beberapa wilayah yang tersebar. Di mana saja itu, Bapak? Kemarin kita melakukan survei di ruas-ruas jalan yang katakanlah belum dijangkau oleh angkutan massal ya. Ada di daerah Sematang Borang, kemudian ada di daerah Talang Kelapa ya. Dan masih banyak beberapa daerah kemarin yang kita survei dan itu harus kita padukan dengan oplet yang terintegrasi dengan BRT. Jadi gini, kalau kita berbicara hierarki transport, ya, LRT ini jadi backbone-nya. Jadi LRT ini menjadi backbone daripada transportasi massal di Kota Palembang. Kita harus sepakat dulu itu. Nah, kemudian bagaimana menghidupkan backbone itu? Di bawah daripada LRT di situ ada transportasi BRT. Nah, dalam hal ini kita sudah mengoperasikan Teman Bus kita. Lalu kemudian yang menjadi feedernya itu seperti jejaring laba-laba ya. Saya kasih contoh mungkin semacam di DKI yang sudah berjalan itu ada Jaklingko-nya. Jaklingko. Nah, kalau kita memperhatikan memang armada outlet itu sangat nyaman ya. Karena selain dia gratis, kemudian cukup dengan ngetap pakai kartu saja, kemudian naik Teman Bus juga masih gratis, ya kan? Lalu kemudian diantarkan menuju ke halte terintegrasi. Nah, halte terintegrasi ini itu ditempatkan di masing-masing stasiun LRT. Namun demikian, memang di tahap jangka pendek ini, beberapa stasiun LRT kita akan kita integrasikan dengan halte BRT. Jadi supaya pergerakan masyarakat kita itu sudah dari jalur dari rumah naik angkot atau naik oplet menuju ke halte BRT, kemudian ke halte terintegrasi, kemudian menggunakan LRT. Tentu dengan biaya yang sangat murah sekali. Karena orang zaman sekarang juga masih cenderung mencari fasilitas, mencari transportasi yang murah tapi nyaman dan aman gitu ya Pak ya. Memang salah satu persyaratan mutlak ya di dalam hal menciptakan transportasi massal itu ya harus tadi yang Mbak Cindy sampaikan. Harus murah, harus nyaman, harus aman. Kemudian dari sisi layanan juga terjangkau sampai ke pusat-pusat pemukiman. Saya kira ini menjadi sebuah persyaratan utama. Jadi saya kira kita sama-sama ya nanti juga di studio ini saya meminta kepada teman-teman semuanya, ayolah kita menjual istilahnya ya. Kita menjual layanan LRT ini atau layanan BRT ini karena saya kira masih banyak masyarakat kita yang belum tahu gitu ya. Sekedar lihat ini busnya kok warnanya merah, berarti bedanya dengan yang warna biru apa? Nah ini yang harus sampai pesan kita ke masyarakat bahwa yang bus-bus yang beroperasi saat ini adalah bus-bus yang BRT atau Teman Bus itu yang dedicated untuk melayani masyarakat yang akan menggunakan angkutan massal menuju ke LRT. Jadi kurang lebih hierarkinya seperti itu ya. Jadi bagaimana kemudian kita menjadikan LRT tersebut sebagai backbone transportasi angkutan massal. Gitu. Nah, untuk mengintegrasikan moda di Kota Palembang,
Strategi-strategi apa Pak yang sudah dilakukan atau mungkin sedang dalam proses dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan itu tadi? Ya, menarik sekali ya. Untuk mencapai sebuah layanan integrasi angkutan massal, tentu kita butuhkan semacam terobosan. Ya. Pertama kita melakukan penyiapan halte terintegrasi. Itu dalam waktu dekat kita akan melakukan itu. Yang kedua tentu dari pemerintah kota Palembang akan menyiapkan fasilitas park and ride. Park and ride. Syarat wajib supaya itu laku. Oh, sudah ada survei itu Pak? Sudah kita melakukan survei. Wow. Jadi sementara kita menyiapkan layanan park and ride itu di 3 titik ya. Sementara itu ada yang di asrama haji, kemudian ada di halte Polresta, kemudian satu lagi di Jakabaring. Oh, kenapa ini penting? Supaya masyarakat yang menggunakan sepeda motor ya, atau menggunakan kendaraan pribadi itu bisa menempatkan atau memarkir kendaraannya di park and ride tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan massal. Angkutan massal, ya. Jadi itu salah satu juga terobosan ya yang harus kita siapkan guna mensukseskan gerakan kembali ke angkutan umum. Berarti fasilitas park and ride itu sebagai salah satu syarat untuk integrasi moda? Ya, salah satu persyaratan yang wajib kita siapkan adalah adanya layanan park and ride. Ya. Selain itu Bapak? Selain itu tadi saya sampaikan untuk mewujudkan itu, kita juga menyiapkan halte yang terintegrasi. Sebab kalau kita melihat kondisi saat ini ya, masih banyak beberapa halte kita itu yang sebelum terintegrasi dengan LRT. Misalnya nih, dari jarak halte BRT ke stasiun LRT misalnya ya, itu berjalan kaki. Nah, bagaimana ketika hujan? Ini juga yang harus kita pikirkan. Maka kita harus mendekatkan itu ke stasiun LRT supaya naik teman bus turun di halte, kemudian melanjutkan perjalanan dengan LRT. Artinya kembali lagi bahwa BPTD juga melibatkan pihak akademisi ya Bapak untuk hal ini. Kebetulan kami saat ini juga menggandeng teman-teman pakar-pakar ya, pakar-pakar dari Unsri. Nanti mungkin akan mengisi satu sesi ya khusus tentang bagaimana ngulik ilmu transportasi moda, integrasi moda atau multimoda transport. Ada satu pakarnya itu Ibu Prof. Erika. Harusnya ya kita bangga punya beliau juga itu. Kemarin saya coba diskusi dengan beliau dan dalam waktu dekat akan berbagi ilmu kepada kita semua tentang integrasi moda. Ya semoga nanti Prof. Erika bisa gabung di Ceto buat ngulik isu transportasi yang terus-menerus hangat gitu ya Bapak ya. Kami sangat berharap sekali karena tentu beliau sangat paham ya bagaimana pergerakan transport di Kota Palembang, bagaimana perilaku masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan massal dengan pendekatan-pendekatan keilmuan transportasi. Kemudian tentu juga beliau sangat punya banyak gagasan, punya banyak ide yang harus kita dorong ya dalam hal mengembangkan layanan integrasi moda Kota Palembang. Iya. Kalau dari sudut pandang Bapak nih, melihat situasi kondisi transportasi di wilayah Kota Palembang yang sekarang ini menurut Bapak masih semrawutkah atau mungkin sudah mulai tertata menuju integrasi moda? Saya kira ya menjawab ini tentu di beberapa, kebetulan saya juga pernah bertugas di beberapa kota ya. Katakanlah mungkin di DKI ya. Sebelum adanya layanan Transjakarta ya, bagaimana kemacetan itu luar biasa sekali. Bagaimana kemudian kita harus saling berebut di jalan ya. Karena memang belum ada angkutan massal. Lalu kemudian setelah adanya Transjakarta atau yang lazim orang sebut busway itu ya, itu sudah mulai ada pola perubahan perilaku transport. Bahwa kemudian itu membutuhkan waktu,
perubahan memang tidak bisa langsung secara sporadis. Instan. Itu butuh waktu, butuh edukasi, butuh sosialisasi, dan yang penting kita istiqomah saja. Yeah. Mendorong itu sampai kemudian masyarakat betul-betul sadar bahwa angkutan transportasi massal adalah sesuatu hal yang menjadi keharusan. Nah, saya melihat di Kota Palembang kurang lebih sama ya. Di jam-jam sibuk, itu katakanlah pagi ya, kalau kita berangkat ke kantor, kemudian sore pada saat jam kantor, itu di beberapa ruas jalan itu terjadi kemacetan. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian, upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi itu semuanya? Tentu tidak harus dengan memperlebar jalan secara terus-menerus. Yeah. Bahkan kalau bisa, jalannya dipersempit. Dipersempit itu dalam arti bahwa bagaimana kemudian menyiapkan layanan angkutan massal ini supaya orang beralih dari angkutan pribadi tadi menuju ke angkutan massal yang bebas hambatan. Nah, ini sebetulnya sebuah harapan. Jadi ke depan melihat tren pergerakan angkutan pribadi ya di Kota Palembang itu semakin hari semakin tinggi sekali. Semakin hari sangat tinggi sekali. Bayangin aja ya Mbak Cindy, di era pandemi saja itu kemacetan itu terus terjadi. Nah, bagaimana nanti ketika kelak, insya Allah kita berdoa ya mudah-mudahan pandemi berakhir. Ya. Amin. Ini kita membayangkan bagaimana tingkat kemacetannya. Ya. Tingkat kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Palembang. Iya, benar Bapak. Bapak. Maka hari ini kita melakukan sebuah upaya untuk mengalihkan angkutan pribadi tersebut untuk beralih ke LRT. Terus yang kedua, rasanya perlu kita dorong yang namanya kebijakan-kebijakan transportasi di jalan raya seperti kebijakan ganjil genap, kemudian ada jalan berbayar itu elektronik ride pricing ya. Itu di jam-jam tertentu silakan mau lewat tapi bayar. Nah, ini juga salah satu upaya untuk memaksa ya masyarakat yang biasanya menggunakan angkutan pribadi untuk kembali ke angkutan umum. Jadi memang secara infrastruktur ya harus kita dorong, kemudian dari sisi regulasi juga kita harus mendorong masyarakat untuk melakukan perpindahan moda transport tadi. Jadi saya kira semua upaya akan kita dorong. Kita juga merangkul pelaku-pelaku usaha ya, pemilik-pemilik outlet ya. Kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol ya, supaya mereka juga akan lebih bisa meremajakan kendaraannya. Tapi kemudian negara akan memfasilitasi itu semuanya. Seperti itu. Ya artinya kan sebenarnya semua dilakukan ya untuk kenyamanan, keamanan, dan juga pemenuhan kebutuhan kali ya Pak ya? Iya. Kebutuhan masyarakat gitu. Tapi sedikit agak bergeser dari yang tadi Bapak sampaikan, selain dari akademisi, pihak mana lagi yang dilibatkan untuk proses ini Bapak, integrasi moda ini? Jadi sebetulnya ya masing-masing punya peran. Kami dari BPTD itu kan punya peran untuk sebagai perwakilan pemerintah pusat ya, untuk menyiapkan layanan tadi. Bagaimana menyiapkan teman bus ya, BRT. Kemudian dari pemerintah provinsi juga bagaimana mendorong infrastruktur. Nah, jadi sebetulnya ini ya, yang kita integrasikan itu apa sih? Iya. Nah, yang kita integrasikan itu sebenarnya tidak murni bahwa hanya infrastrukturnya saja. Tapi yang kita integrasikan adalah termasuk di dalamnya sistemnya juga. Kesisteman itu di dalamnya bagaimana mengintegrasikan tarif misalnya. Bagaimana mengintegrasikan sistem pembayaran. Bagaimana mengintegrasikan juga layanan infrastruktur tadi. Nah, masing-masing kita ini punya porsi. Kami di BPTD tentu punya peran sesuai dengan tusi kita. Bagaimana teman-teman di LRT juga punya peran di situ. Kemudian bagaimana tugasnya di sub dinas perhubungan, baik kota dan provinsi juga punya andil di dalam mengintegrasikan ini. Karena rasa-rasanya juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus punya kolaborasi. Nah, detailnya ya yang sementara ini kita lakukan ya,
mulai daripada integrasi infrastruktur tadi, penyiapan infrastruktur lahan dan seterusnya, kemudian penyiapan tarif ya, kemudian bagaimana mengintegrasikan tarifnya, kemudian bagaimana sistem pembayarannya. Karena masyarakat itu gini ya, masyarakat sih sebetulnya nggak mau tahu ya, mau itu pemerintah pusat, mau pemerintah daerah, pokoknya dilayani gitu loh. Nah, yang salah kalau nggak ada yang melayani. Kan gak enak kalau kita yang butuh, kita juga yang memenuhi gitu ya Pak ya. Harusnya memang ada yang melayani, memberikan pelayanan gitu. Kalau Bapak sendiri berpandangan kira-kira kapan sih moda transportasi di wilayah Palembang itu tuh akan terintegrasi gitu Pak? Kira-kira kapan terwujudnya itu? Kalau dari kami BPTD ya, dari kita BPTD ini sudah diberikan target sebenarnya. Jadi timeline-nya itu sudah ada. Insya Allah bulan Februari Maret ini kita sudah memulai melakukan integrasi tersebut. Namun memang beberapa infrastruktur juga sedang berjalan. Sebagai contoh, kita akan membangun halte integrasi di 6 titik ya. Itu sudah dilakukan survei, kemudian tinggal menunggu bagaimana proses pelaksanaannya saja. Namun demikian, tidak harus menunggu sampai itu betul-betul selesai, tapi kemudian pelayanan masyarakat untuk menggunakan BRT yang terintegrasi dengan LRT itu sudah mulai kita lakukan. Jadi ini masyarakat Kota Palembang juga harus tahu ya, bahwa menggunakan teman bus itu masih gratis. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang masih gratis. Kemudian bisa menggunakan LRT dengan paket-paket tertentu. Nah kemarin saya sempat ngobrol ya dengan teman-teman dari LRT, itu sudah menyiapkan beberapa layanan-layanan seperti bagaimana kemudian mahasiswa dengan siswa ya, itu dapat paket bulanan ya, bulanan berlangganan ya. Kemudian para pegawai negeri, ASN di Kota Palembang juga sudah ada surat edaran Bapak Gubernur untuk menggunakan LRT dengan tentu dengan persyaratan-persyaratan kemudahan-kemudahan. Seperti itu supaya semakin banyak yang menggunakan angkutan massal, itu saya kira ciri bahwa Kota Palembang itu memang layak disebut sebagai kota metropolitan ya, nggak kalah jauh kayak di Jakarta lah ya, gitu ya Pak ya. Fasilitasnya udah lengkap loh, sarananya juga udah lengkap kan. Lengkap sekali. Iya, tinggal kita memanfaatkan aja ya Bapak ya. Soalnya sayang banget kalau nggak dimanfaatin nih semua fasilitas yang sudah ada. Pemerintah sudah memberikan dukungan penuh, kita tinggal mengoptimalkan gitu. Dan itu adalah ciri bahwa negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya, gitu. Benar Bapak. Jadi memang kebutuhan ya, kalau kita berbicara kebutuhan setelah sandang, pangan, papan ya, namanya transport itu kan sebuah kebutuhan turunan ya, atau derivatif. Maka setelah masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya itu, maka yang harus dipersiapkan adalah kebutuhan layanan transportasi. Nah, yang seperti apa? Itu tadi, transportasi yang bermartabat. Seperti itu, Mbak Cindy. Baik, terakhir Bapak, apa harapan Bapak untuk transportasi angkutan umum di Kota Palembang? Harapan saya ya, sekarang ini kita punya gerakan namanya Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. Artinya apa? Pemerintah betul-betul mendorong bagaimana masyarakat itu kembali menggunakan angkutan umum. Nah, tapi kemudian angkutan umum yang seperti apa tadi yang harus kita siapkan? Nah, yang ini yang harus tersampaikan betul-betul kepada masyarakat bahwa angkutan umum yang diinginkan, yang diharapkan masyarakat adalah angkutan-angkutan yang aman, yang betul-betul tepat waktu, kemudian terjangkau, handal, ya, kemudian tentu berkeselamatan. Nah, supaya kehadiran angkutan-angkutan umum ini itu menjadi pilihan, bukan lagi menjadi sesuatu hal keterpaksaan. Jadi benar-benar masyarakat merasakan bahwa menggunakan angkutan umum itu ternyata nyaman ya, ternyata murah ya. Ternyata safety ya, ternyata ramah. Nah ini mimpi kita terhadap angkutan umum yang ada di Kota Palembang. Seperti itu.
Iya, apalagi tadi kan yang bus by the service tadi ya By the Bapak ya. service. By the service masih gratis. Gratis. Itu juga sayang banget kalau nggak dimanfaatin ya Bapak ya. Boleh deh sobat-sobat mitra darat, terutama yang di Palembang, silahkan menggunakan fasilitas by the service di Kota Palembang. Gunakan angkutan umum yang lain yang ada di Palembang, karena kita juga sama-sama berupaya untuk mengurangi macet, mengurangi polusi ya Bapak ya. Secara tidak langsung kita peduli dengan orang lain, tapi juga kita peduli terhadap diri sendiri. Betul gitu. sekali. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi Terima untuk kasih, waktunya. Mbak Cindy. Jangan bosan-bosan Pak ngobrol sama Cindy ya Pak ya. Saya kalau ketemu Mbak Cindy itu kok enggak bosen ya, tapi takutnya Mbak Cindy yang bosen sama kita. Oh enggak dong. Justru kalau ngobrol sama Bapak tuh nggak berasa waktunya, sejam itu nggak berasa. Terima kasih Mbak Cindy, terima kasih. Iya, Mudah-mudahan setelah ini akan ada yang tadi saya sampaikan, para akademisi, kemudian pelaku usaha atau siapapun, coba nanti kita akan duduk bareng ya, ngulik bareng gitu ya. Boleh. Ya. Siap Bapak. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi dengan narasumber-narasumber yang hebat tentunya ya Bapak ya, mengupas secara lebih detail informasi tentang transportasi dan juga teknologi transportasi terkini gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Terima Fahmi, kasih, sehat Cindy. selalu. Amin. Dan juga terima kasih buat Sobat Mitra Darat dimanapun berada. Nggak bosan-bosan Cindy ngingetin sama Sobat Mitra Darat dimanapun berada untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, jaga mood, jaga happy, stay safety, stay healthy. See you, bye-bye. Dadah.